Tapi lek imam ninggalno sunnah termasuk tahiyat awal yusi itu dikebuki uang imam ya. Daripada sholat taraweh. Sholat taraweh bermacam-macam. Ada banyak ulama yang bermacam-macam melakukan sholat taraweh. Ada yang 4 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang cuma sampai berapa? 11 rakaat beserta witir, ada yang 20 rakaat. Maka bagaimana kita menyikapi seperti itu dengan adanya sholat tarawih yang berbeda-beda, yang bermacam-macam ya. Memang banyak sekarang, tapi tidak ada yang salah gitu. Ya, tidak ada yang salah, mereka semua benar gitu. Tapi jangan sampai beranggapan terus 20 rakaat yang paling benar. Nah, itu ya. Nah, itu bukan seperti itu ya. Ya benar karena apa? Asal mula sholat taraweh itu di tahun kedua Hijriyah, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu awal mula itu melakukan apa? Qiyamul Lail. Jadi sholat malam. Rasulullah sering sholat malam, bahkan diikuti dengan para 1, 2, 3, 4 jamaah para sahabatnya. Lalu apa? Di malam pertama, malam kedua Rasulullah terus rutin melakukan qiyamul lail di dalam masjid. Bahkan di bulan Ramadan pun dilakukan hal yang sama. Nah setelah itu, setelah datang di hari ke-3, ke-4, jamaah semakin ramai. Sahabat tuh yang datang semakin banyak. Jadi apa? Setelah semakin banyak, nah di sini diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu dari Aisyah, ya, diceritakan hadisnya dari Aisyah ini di dalam Sahih Bukhari ya. An Aisyah amal mu'min radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lada fil masjidi fasalla fadilatihi fasalla bisolatihi anasun summa solaman qabilati faqataron nasi summa jatama'u minal laili salisata aw rabi'ata falam yahruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam asbaha qala ra'aitul ladzina suna'atum walam yamna'ni minal khuruji ilaikum ila ani khosita an tuqrad alaikum wadzalika fir Ramadan rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi di sini terangkan bahasanya Rasulullah hari pertama, hari kedua Rasulullah melakukan sholat qiyamul lail. Setelah hari ketiga, hari keempat semakin bertambah banyaknya para sahabat yang datang. Akhirnya Rasulullah tidak datang. Rasulullah datang karena apa? Karena di sini kalau Rasulullah datang, Rasulullah khawatir kalau sampai diteruskan terus menerus Rasulullah hadir, nanti dikiranya apa? Pekerjaan sholat qiyamul lail itu dikiranya wajib. Maka Rasulullah tidak satu malam tidak datang, tidak hadir gitu loh ya. Jadi satu malam nggak hadir Rasulullah. Karena apa? Supaya ibadah malam itu nggak diwajibkan gitu. Supaya nggak kok sholat. Para sahabat, wah ini Kanjeng Nabi nglakoni terus. Wah berarti wajib iki kan gitu ya. Takutnya Rasulullah itu seperti itu. Nah jadi apa? Itu Rasulullah sering melakukan 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat itu sering dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah itu. Jadi terus apa? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat di sini Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar. Akhirnya apa? Hanya dikatakan Umar. Setelah Umar menjadi Amirul Mukminin tanya, terus ini bagaimana sholat tarawih ini sekarang kita akan lakukan ini ya? Bagaimana kan gitu? Kita akan makan berapa rakaat gitu ya? Maka Sayyidina Umar, makanya Umar di sini jawab. Umar jawab pakai hadis am. Jadi hadis am itu apa? Hadis yang sering dikatakan, perkataan yang sering dikatakan, yang diulang-ulang oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Sayyidina Umar berkata di sini, as-sholat khairun maudun. Sholat itu janji oke ya luwe api gitu ya. Sholat itu semakin banyak semakin bagus. Maka apa di sini? Sayyidina Umar menetapkan pira sholat wis saiki sholat 20 rakaat. Nah, gitu ya. Jadi berapa? 20 rakaat. Jadi itu Umar, kita pakai mazhab ya. Ini bukan riwayat tapi mazhab ya. Ini mazhab Sayyidina Umar. Maka dari situlah turun menurun dan sampai sekarang ada yang pakai 20 rakaat
Ya, ada juga yang masih pakai 8 rakaat, 4 rakaat. Bahkan maafnya ngomong, yang 4 rakaat 1 kali salam. Itu bagaimana? Lu jangan mbok salahkan. Kalau sampai nyalakan 4 rakaat 1 kali salam ya mbok salah meneh dhewe dadi. Melok siapa? Melok mazhab Imam Syafi'i. Karena apa? Imam Syafi'i di dalam sholat, apalagi yang 4 rakaat, tahiyat awal itu masuk apa? Masuk tergolong dalam sunnah gitu. Ya, rakaat awal termasuk sunnah. Dan yang difardukan itu adalah rakaat akhir. Berarti terus kalau sunnah itu ditinggal berarti apa? Kalau sunnah ditinggalkan tuh tidak batal, tuh loh. Tidak membatalkan, ya tidak apa-apa. Tapi lek imam ninggal no sunnah termasuk tahiyat awal, ya sida dikebuki uang imam ya itu ya sida dibuki uang, ya itu mau rong rampung sunnahnya ditinggal gitu ya. Nah, walaupun makanya seperti itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan qiyamul lail itu ada yang 4 rakaat 1 kali salam, ada yang putus-putus 2 salam 2 salam. Jadi gitu ya. Nah, jadi kalau saya mencari yang benar, ya semua benar karena adalah qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Sholat malam seperti biasa dilakukan setelah habis isya, dan sholat malam setelah dilakukan habis isya di bulan Ramadan, maka itu dinamakan sholat tarawih. Itu ya. Ya jadi tidak ada yang salah. Maksudnya, wow, NU yang paling benar, Muhammadiyah yang paling benar. Enggak, mereka semua punya dasar. Mereka semua punya dasar, mereka semua ada mazhab, dan juga ada yang pakai riwayat. Jadi jangan salah, di sini ada riwayat, ada mazhab ya. Jangan salah paham. Makanya kalau kita tidak memahami hadis satu sama lain, mazhab ya kita kan tidak tahu apa-apa. Taunya ilmu apa? Ilmu pengeyelan ya, ilmu pengengkelan. Jadi apa? Akhirnya Sayyidina Umar menetapkan dan Sayyidina Umar menjawab. Lah karena apa kata sahabat? Lah kok bisa gitu? 20 rakaat ya Umar. Terus akhirnya apa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menjawab, nikmati bid'ah zuhadi katanya. Karena apa? Bid'ah terbaik itu adalah modifikasiku. Itu kata Sayyidina Umar itu. Bid'ah terbaik adalah modifikasiku. Jadi itu yang menetapkan, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi adalah siapa? Sayyidina Umar. Selagi apa yang kita lakukan dalam ibadah, apalagi sholat, maka semakin banyak akan semakin banyak pula pahalanya. Jadi jangan kita salahkan yang sholatnya sedikit. Yang sholatnya sedikit juga jangan menyalahkan yang sholatnya banyak. Mereka punya mazhab, mereka punya riwayat tersendiri. Saya yakin mereka ada yang dianut loh. Mereka ada imam kan gitu. Lah sekarang podolah sama kayak apa? Imam-imam masjid juga itu. Mirip sekarang kasusnya kan banyak. Kasusnya sekarang sudah banyak. Bahkan ada yang pernah bertanya kepada saya, ini bagaimana ini Abi kok apa sekarang jamaah makmum itu susah. Susahnya gimana? Sekarang makmum itu kalau yang imam itu ndak cocok, mereka nggak mau jadi makmum. Nah ini itu udah banyak di kalangan kita ya. Di kalangan kita udah banyak repot. Jadi fadilah imam itu juga ada, fadilahnya makmum udah ada gitu. Tapi yang repot fadilah jadi makmum itu nggak mau nurut sama imam. Itu yang repot juga itu. Kenapa? Makmum itu harus apa? Ya harus nurut. Makmum itu harus ngikutin apa? Imamnya. Ini makmum bangkel karo imamnya kan gitu. Gua kalau orang alim, aku ndak mau jamaah, dia kurang alim. Aku mau ndak mau jamaah, iko Qurannya kurang fasih. Karena ya orang-orang terdahulu itu ya, maafnya ngomong, kebanyakan baca Quran itu ya walaupun banyak yang fasih, tapi banyak yang ndak fasih jadi imam-imam masjid. Nah itu semakin banyak juga kasus itu salah paham. Itu udah bukan beda paham lagi, tapi udah salah paham dalam apa? Dalam menentukan hukum. Salah paham dalam menjalankan hukum. Ya ndak gitu konsepnya gitu loh. Yang penting yang sudah mumpuni dalam ilmu fikih, makanya saya paling senang ngaji fikih. Itu olah ale kadang apa? Wah banyak kesini lagi dari kitab Fathul Mu'in, kita ke kitab Fathul Wahab, kita ke kitab Fathul Qorib, kembali lagi ke Safinah. Ulah kayak kadang aja apa? Ikhtilaf, banyak
banyak perbedaan gitu ya. Ya makanya kita semaklumi. Dah intinya terawih gitu. Sampean mau terawih seberapa rakaat pun monggo. Sampean mau terawih banyak monggo. Ya karena di situ saya terangkan tadi di satu mazhab Sayyidina Umar 20 rakaat, tapi banyak riwayat bahkan ada 4 rakaat 1 kali salam, ada 8 rakaat 2 kali salam, ada 8 rakaat 4 kali salam. Dan itu semua punya riwayat, semua punya, ada yang dinot dari mazhab. Jadi dah jangan diikhtilaf lagi, jangan dipermasalahkan lagi. Ikhtilaf monggo, perbedaan monggo. Ikhtilaf umat rahmatun, perbedaan umat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.